Video ini akan membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami video penjelasan yang akan saya sampaikan. Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer, kepala pemerintahan itu dipegang atau dikuasai oleh Perdana Menteri. Sedangkan presiden itu hanya sebagai kepala negara. Ya, jadi untuk urusan semua kegiatan kenegaraan itu di bawah wewenang Perdana Menteri. Nah, pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959 itu ada 7 pemerintahan yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Jadi ada 7 kabinet pemerintahan selama kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Nah, nanti kita akan melihat 7 kabinet itu apa saja, bagaimana program kerjanya, bagaimana kendala-kendala yang dihadapinya, dan bagaimana proses jatuhnya dari kabinet tersebut. Nah, khusus untuk video ini akan membahas tentang kabinet yang pertama, yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir memerintah pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, Perdana Menteri pada masa Kabinet Natsir adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini diusung dari Partai Masyumi. Oke, kita lanjutkan ke program kerja. Yang pertama adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Nah, kemudian pemilu ini baru terselenggara pada tahun 1955, tapi sudah dipersiapkan dan direncanakan sejak tahun 1950 pada masa Kabinet Natsir. Kemudian yang kedua adalah menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman bangsa. Jadi pada waktu itu Indonesia sedang bergejolak, banyak ancaman keamanan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka salah satu program Kabinet Natsir adalah untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota tentara dan gerilya ke masyarakat. Kemudian yang keempat adalah memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat. Ya, jadi kurang lebih ada 4 program pada masa Kabinet Natsir. Kemudian kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masa Kabinet Natsir. Permasalahan yang dihadapi pada Kabinet Natsir yang pertama adalah adanya gangguan keamanan. Itu munculnya berbagai gerakan pemberontakan di beberapa daerah seperti gerakan DI-TII, pemberontakan Andi Ajis, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Kemudian permasalahan yang dihadapi yang kedua adalah gagalnya perundingan terkait masalah Irian Barat. Nah, jadi ada 2 permasalahan besar yang dihadapi oleh Kabinet Natsir. Baik, kita lanjutkan tentang penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Karena Indonesia mengalami berbagai masalah seperti munculnya pemberontakan di berbagai daerah, itu salah satu faktor penyebab jatuhnya kabinet. Kemudian yang kedua adalah
pada waktu itu kabinet mengusulkan dibubarkannya DPRD di seluruh Indonesia. Nah, akibat dari usulan tersebut, maka parlemen menyatakan mosi tidak percaya terhadap kabinet. Nah, kemudian pada tahun 1951, karena sudah tidak dapat kepercayaan lagi dari parlemen, maka Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, itu pembahasan tentang kabinet Natsir. Kemudian kabinet selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat untuk belajar, dan terima kasih.